tulisan. Karena aku kan tulisan itu kayak sebuah batin yang mengatakan ya, jadi kejujuran itu ada pada saat menulis. Ya itu yang aku rasain, karena aku suka banget nulis. Emang itu dipendam akhirnya dikeluarin di tulisan atau nggak ada teman? Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam, itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu. Kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin sendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh hiasan gitu. Kan tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu, tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, aku suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan, jadi di tulisanlah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih, maksudnya meredain? Malah menuangkan Sebenarnya kalau ngeredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya. Tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan setiap pastinya dengan cara kita, dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi menulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya berapa buku kaca nyari inspirasi? Kalau buku pertama kan sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang hidup aku doang kan. Nah, kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, insya Allah ntar Januari aku mau rilis buku ketiga berarti ya. Berarti sampai Dua, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga. Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personality sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin juga personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan gitu. belajar kalimat lagi mungkin katanya dari Adit. Sebenarnya kalau dari Adit sendiri kan terinspirasi ya, karena tuh ya aku masih remaja banget lah, masih suka apalagi masih mau cari apa yang aku suka, tapi aku suka sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau tuh kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu, aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu puisi itu jujur dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya majlis-majlis yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus harus menyesuaikan puisinya juga. Lu sendiri kudu pernah ngasih kaca atau keluar negeri untuk mencari inspirasi gitu kan, suka traveling? Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun, kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide, ya kita bisa tulis di mana aja sih. selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu Kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru Pasti lagi. sih Mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang kan aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior yang udah lebih dulu penulis, terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu, supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi saya lebih suka traveling kaca atau emang untuk move on dari hiruk pikuk seperti apa sih Kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri tuh kan sama teman-teman ya, itu direncanakan lama, jadi benar-benar emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, jadi memang sudah direncanakan dari setahun yang lalu.
Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi nulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Baca kemarin di salah satu podcast Om Iwan Fals Menanggapi sedikit aja. jangan sedikit aja kan sedikit Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa juga. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. ada kemungkinan nggak sih Kak Aca Komunikasi pokoknya aku sama baik pastinya kan anak-anak. Tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu, makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.